Pengertian piutang pemerintah daerah. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain, termasuk wajib pajak atau bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Klasifikasi. Nah, klasifikasi piutang itu ada 4. Yang pertama adalah pungutan, yang kedua adalah perikatan, yang ketiga adalah transfer antar pemerintah, dan yang keempat adalah tuntutan ganti rugi. Nah, yang pertama adalah pungutan. Pungutan tersendiri itu dibagi menjadi 4 lagi. Yang pertama adalah piutang pajak daerah provinsi, yang kedua adalah piutang pajak daerah kabupaten, yang ketiga ada piutang retribusi, dan yang keempat adalah piutang pendapatan asli daerah lainnya. Nah, yang kedua adalah perikatan. Nah, perikatan sendiri juga dibagi menjadi 4 lagi, yaitu yang pertama adalah pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan juga pemberian fasilitas. Nah, yang ketiga adalah transfer antar pemerintah. Nah, transfer antar pemerintah ini juga dibedakan menjadi 4 atau dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah piutang bagi hasil, yang kedua adalah piutang dana alokasi umum, yang ketiga adalah piutang otonomi khusus, dan yang keempat adalah piutang transfer lainnya. Lalu yang keempat adalah tuntutan ganti rugi. Nah, kalau tuntutan ganti rugi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah piutang yang timbul akibat tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara. Nah, yang kedua adalah piutang yang timbul akibat tuntutan ganti rugi daerah terhadap bendahara. Selanjutnya, jurnal standar di PPKD. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD telah menerima nota kredit dari bank yang merupakan bukti tanda terima pembayaran atau bukti penerimaan kas atau dokumen yang dipersamakan, yang mana terjadi pemindah bukuan ke kas daerah. Berikut jurnal standar yang diperlukan bendahara penerimaan untuk mencatat transaksi tersebut sebagai penerimaan kas atas pelunasan piutang. Nah, untuk jurnal LO-nya, jurnalnya adalah kas di kas daerah sebelah debit dan juga piutang di sebelah kredit. Yang pertama kita harus mengisi di bagian tanggalnya terlebih dahulu. Kita catat tanggal transaksi tersebut. Lalu yang kedua kita isi nomor bukti dari dokumen penerimaan pembayaran tersebut. Setelah mengisi nomor bukti, kita harus mengisi kode akun. Kode akun untuk yang di bagian debit itu kode akun kas di kas daerah. Lalu kita mengisi untuk kode akun yang di bagian kredit, yaitu kode akun piutang. Setelah itu kita menuliskan nominal sesuai dengan yang tertulis di dokumen. Untuk nominal akun kas di kas daerah ditulis di sebelah debit, dan untuk akun piutang nominalnya ditulis di sebelah kredit. Lalu untuk di jurnal LRA-nya ada akun perubahan saldo di bagian debit dan juga akun pendapatan LRA di bagian kredit. Nah, untuk mengisi transaksi tersebut, untuk mencatat transaksi tersebut ke dalam dokumen, yang pertama kita harus menuliskan tanggal sesuai dengan tanggal yang tertera dalam tanda terima. Lalu kita mengisi nomor bukti sesuai dengan apa yang ada di tanda terima tersebut. Lalu kita mengisi kode akun untuk akun perubahan saldo dan juga akun pendapatan. Itu pendapatannya pakai titik-titik karena bisa bermacam-macam pendapatan, karena pendapatan di pemerintah daerah tidak hanya satu. Lalu kita di bagian uraian kita isi akun perubahan saldo di bagian debit dan juga akun pendapatan LRA di bagian kredit. Lalu setelah itu kita masukkan nominalnya. Untuk
perubahan sal kita tulis. Selanjutnya, Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah telah menerima nota kredit dari bank yang merupakan bukti tanda terima pembayaran atau bukti penerimaan kas atau dokumen yang dipersamakan, yang mana terjadi pemindah bukuan ke kas daerah. Berikut jurnal standar yang diperlukan bendahara penerimaan untuk mencatat transaksi tersebut sebagai penerimaan kas atas pelunasan piutang. Nah, yang pertama kita membuat jurnal LO. Di jurnal LO kita memasukkan akun kas di kas daerah di bagian debit dan juga akun piutang di sebelah kredit. Nah, yang pertama kita masukkan tanggal transaksi sesuai dengan apa yang ada di dokumen. Lalu setelah itu kita mengisi nomor bukti sesuai dengan apa yang ada di dokumen juga. Lalu kode akun untuk kas di kas daerah dan juga kode akun untuk piutang. Lalu mengisikan bagian uraian dengan akun kas di kas daerah bagian debit dan juga akun piutang di bagian kredit. Atau untuk yang akun kredit itu sedikit condong ke dalam, condong ke kanan sedikit, untuk menandai bahwa akun tersebut adalah akun dengan nominal di kredit ya. Untuk kas di kas daerah, nominalnya kita tulis sesuai dengan apa yang ada di dokumen, itu di bagian debit. Lalu akun piutang titik-titik-titik itu ada di bagian kredit. Kenapa piutang tersebut ada titik-titiknya? Karena piutang itu bisa piutang usaha dan piutang pajak atau piutang lainnya. Oleh karena itu piutang itu jangkauannya luas sehingga ditandai dengan piutang titik-titik-titik. Nanti saat transaksi itu bisa disesuaikan. Jadi misalnya kas di kas daerah pada piutang pajak atau sebagainya. Lalu ada jurnal LRA. Di jurnal LRA kita menggunakan akun perubahan sal di bagian debit dan juga akun pendapatan titik-titik-titik di bagian kredit. Untuk yang pertama, mengisi jurnal LRA kita harus mengisikan tanggal, memasukkan tanggal ke dalam kolom tanggal sesuai dengan tanggal yang ada di dokumen. Lalu yang kedua, kita mengisikan nomor bukti sesuai dengan apa yang ada di dokumen. Yang ketiga, kita mengisikan nomor akun di bagian kode akun, itu kode akun untuk akun perubahan sal dan juga akun pendapatan. Jurnal standar di SKPD. Berikut jurnal pada saat diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah oleh SKPD. Jurnal LO-nya, piutang pada pendapatan LO. Piutang ini didapat dari mana? Piutang ini didapat dari dari retribusi daerah yang diakui oleh SKPD, namun belum menerima secara tunai, belum menerima setoran retribusi daerah ini oleh SKPD, namun hanya diakui sementara oleh SKPD pendapatan retribusi tersebut. Selanjutnya, berikut jurnal standar jika wajib retribusi melakukan pembayaran ke bendahara penerimaan SKPD. Jurnal LO-nya, kasih bendahara penerimaan pada piutang pada pendapatan denda jika ada. Nah, yang tadinya sebelumnya SKPD mengakui adanya retribusi daerah sehingga menghasilkan piutang, dan sekarang piutang tersebut disetorkan oleh wajib pajak, wajib retribusi, sehingga menghasilkan kas yang disetorkan ke SKPD. Nah, SKPD ini mencatatkan kas tersebut ke bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan ini merupakan bendahara yang hanya menerima pendapatan saja, dan pendapatan tersebut juga akan disetorkan ke bendahara umum daerah atau BUD. Dan pendapatan denda ini jika ada itu karena pendapatan dapat dari retribusi, pendapatan denda yang didapat dari retribusi daerah tersebut. Jurnal LRA-nya yaitu perubahan sal pada pendapatan LRA pada pendapatan denda jika ada.
Mengapa tulis di jurnal RRA? Itu karena jurnal RRA itu berisi mengenai pendapatan dan belanja. Dan transaksi yang sekarang jelaskan bahwa pendapatan retribusi dibayarkan ke SKPD sehingga dimasukkan ke jurnal RRA. Selanjutnya, berikut jurnal standar ketika bendahara penerimaan menyetorkan retribusi tersebut ke kas daerah atau ke BUD. Jurnal LO-nya yaitu rekening PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Rekening PPKD ini merupakan akun ekuitas yang dimiliki oleh SKPD yang digunakan pada saat terjadi transaksi hubungan antara PPKD dengan SKPD, di mana sekarang ini rekening PPKD digunakan oleh SKPD untuk menyetorkan pendapatan retribusi itu ke PPKD atau BUD. Selanjutnya, berikut jurnal standar saat menerima nota kredit dari bank jika wajib retribusi menyetor langsung ke kas daerah, yakni ke bank yang ditunjuk. Jurnal LO-nya yaitu RK PPKD pada piutang. Sebelumnya kita lihat transaksinya yaitu wajib retribusi menyetorkan langsung ke kas daerah. Artinya ini merupakan pembayaran langsung yang dilakukan oleh wajib retribusi kepada BUD yang menghasilkan jurnal RK PPKD pada piutang. Jurnal RA-nya yaitu perubahan sal pada pendapatan. Mengapa kita mencatatkan juga dalam jurnal RA? Itu karena terdapat pendapatan retribusi daerah yang disetorkan langsung oleh wajib retribusi kepada BUD sehingga menghasilkan perubahan saldo anggaran. Pengakuan piutang itu ada 3. Yang pertama, diterbitkan surat ketetapan atau dokumen yang sah. Ketika pemerintah sudah menerbitkan ketetapan pajak terutang, maka disitulah piutang diakui. Selanjutnya yang kedua, telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya. Yang ketiga, belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan. Selanjutnya ada pengukuran piutang. Yang pertama, itu ada piutang pendapatan diukur sebesar nilai yang belum dilunasi. Jadi, diukur berdasarkan nilai yang belum dilunasi sampai tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang telah diterbitkan. Dan ada juga pengukuran piutang berdasarkan dari pengadilan pajak untuk wajib pajak yang mengajukan banding. Dan yang kedua, piutang pemberian diukur sebesar pengeluaran kas daerah ditambah bunga dan biaya lainnya sesuai perjanjian. Selanjutnya ada pengukuran piutang atas peristiwa keterjadiannya. Itu ada 4. Yang pertama, pemberian pinjaman. Yang kedua ada penjualan. Yang ketiga ada kemitraan. Yang keempat ada pemberian jasa. Nah, yang pertama pemberian pinjaman, yaitu jumlah yang dikeluarkan kas daerah harus dinilai dengan nilai wajar. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga dan denda, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga dan denda pada periode berjalan yang terutang atau belum dibayar pada akhir periode pelaporan. Yang kedua ada penjualan, yaitu diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan terutang pada akhir periode penjualan. Apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
Yang ketiga, kemitraan, yaitu diakui berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kemitraan. Yang keempat, pemberian jasa, yaitu diakui fasilitas atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan dan dikurangi dengan uang muka. Selanjutnya ada penilaian piutang. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Nah, biasanya di jurnal akun piutang, bawahnya itu ada akun penyisihan kerugian piutang. Nah, nominal si akun piutang ini akan dikurangkan dengan akun penyisihan piutang. Maka hasilnya itu akan disebut dengan nilai bersih. Saya akan menjelaskan kualitas piutang. Kualitas piutang itu ada 4. Yang pertama adalah kualitas piutang lancar. Kualitas lancar apabila belum dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Nah, kualitas piutang lancar ini jika umur piutangnya 0 sampai dengan 1 bulan. Yang kedua, kualitas piutang kurang lancar. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan. Nah, kalau kualitas piutang kurang lancar ini jika umur piutangnya 1-3 bulan. Yang ketiga yaitu kualitas diragukan. Kualitas diragukan jika umur piutang 3-12 bulan. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan. Dan yang terakhir adalah kualitas macet. Kualitas macet ini apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Besar penyisihan piutang. Yang A. Kualitas piutang lancar, penyisihan piutang tidak tertagih. Yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar 5 per mil dari piutang yang memiliki kualitas lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih yang khusus ditetapkan sebesar yang B. Kualitas piutang tidak lancar 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. Yang C. Kualitas diragukan 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. Dan yang terakhir adalah D. Kualitas macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. Pengungkapan piutang. Yang pertama, piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Yang kedua, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengukuran, dan pengakuan. Yang ketiga, rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya. Yang keempat, penyelesaian atas piutang dari jaminan atau sita jaminan jika ada. Yang kelima, perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih. Yang keenam, penjelasan atas penyelesaian piutang apakah masih diupayakan penagihannya oleh satuan kerja pemilik piutang atau sudah diserahkan pengurusannya kepada PUPN atau DJKN. Yang terakhir adalah barang jaminan atau barang sitaan. Sistem akuntansi piutang atau Account Receivable System merupakan suatu sistem yang digunakan dalam mencatat transaksi yang melibatkan terjadinya suatu piutang hingga berkurangnya piutang tersebut. Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada debitur. Nah, sistem akuntansi piutang ini tuh ada 2. Yang pertama adalah SKPD. Pihak yang terkaitnya adalah pejabat penatausahaan keuangan SKPD dan bendahara penerimaan SKPD. Lalu dokumen yang digunakannya adalah surat ketetapan retribusi daerah dan dokumen yang dipersamakan. Dan yang kedua adalah PPKD, yaitu pihak yang terkaitnya adalah pejabat penatausahaan keuangan PPKD dan bendahara penerimaan PPKD. Lalu dokumen yang digunakannya adalah surat ketetapan retribusi daerah dan dokumen yang dipersamakan. Piutang pajak daerah pemerintah provinsi.
Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang pajak menggunakan basis akrual. Pengukuran piutang jangka panjang, yaitu piutang tagihan pada penjualan dan angsuran. Piutang jangka panjang lainnya, piutang pada tagihan dan TP atau TGR. Piutang pada penerusan dan pinjaman. Yang terakhir yaitu piutang pada kredit dan pemerintahan. Karakteristik penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus oleh retribusi, yaitu yang pertama, kualitas lancar jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan. Yang kedua, kualitas kurang lancar jika umur piutang 1 sampai 3 bulan. Yang ketiga, kualitas diragukan jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan. Keempat, kualitas macet jika umur piutang lebih dari 12 bulan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap tahun dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada kualitas piutang lancar dengan taksiran piutang tidak tertagih sebesar 0,5%, dan yang kedua ada kualitas piutang kurang lancar dengan taksiran piutang tak tertagih sebesar 10%. Yang ketiga yaitu ada kualitas diragukan dengan taksiran piutang tidak tertagih sebesar 50%, dan yang terakhir ada kualitas piutang macet dengan taksiran piutang tidak tertagih sebesar 100%. Jurnal piutang. Yang pertama yaitu ada melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya. Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK SPKD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan pendapatan LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap surat ketetapan peraturan daerah yang belum dibayar tersebut, PPK SPKD mencatat pengakuan pendapatan LO dan piutang sebagai jurnal penyesuaian. Di awal tahun berikutnya, PPKD melakukan jurnal balik atas jurnal penyesuaian pendapatan yang dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan untuk menghindari duplikasi pencatatan pendapatan LO. Maka dari itu, dilakukanlah rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya dengan ayat jurnal piutang di sisi debit pada pendapatan LO di sisi kredit. Setelah itu dilakukan pencatatan penerimaan kas atas pendapatan LO yang sudah diakui tahun sebelumnya dengan ayat jurnal pendapatan LO di sisi debit pada piutang yang ada di sisi kredit. Yang selanjutnya ada transaksi berupa pengakuan bagian lancar piutang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya. Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK SPKD berdasarkan bukti memorial melakukan reklasifikasi piutang jangka panjang ke bagian lancar piutang jangka panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan. Maka akan dibuat ayat jurnal seperti bagian lancar tagihan yang ada di sisi debit pada tagihan pinjaman yang berada pada sisi kredit. Selanjutnya yaitu ada transaksi menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas piutang atau aging schedule. Berdasarkan buku piutang, PPK SPKD membuat bukti memorial atas jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasarkan bukti memorial tersebut, PPK SPKD mencatat pengakuan beban penyisihan piutang tidak tertagih dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi diterapkan pada saat penyusunan laporan keuangan.
sesuai dengan perkembangan kualitas piutang. Maka akan dibuat ayat jurnal seperti beban penyisihan piutang pada sisi debit dan penyisihan piutang pada sisi kredit. Yang terakhir ada transaksi untuk mencatat penghapus bukuan dan penghapus tagihan piutang. Berdasarkan keputusan kepala daerah terkait penghapus bukuan dan penghapus tagihan piutang, maka PPK SPKD akan mencatat penghapus bukuan piutang dengan mengurangkan penyisihan piutang tidak tertagih dan piutang. Sedangkan untuk penghapus tagihan piutang, PPK tidak akan melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Jadi, untuk piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruh disisihkan, akan dibuat ayat jurnal seperti penyisihan piutang di sisi debit, beban penyisihan piutang pada sisi debit, pada piutang yang ada di sisi kredit. Dan untuk piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruh disisihkan, maka akan dibuat ayat jurnal seperti penyisihan piutang pada sisi debit dan piutang yang ada di sisi kredit.